Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Jawablah, Ken Umang. Benarkah kau berada di belakang peristiwa ini? Tidak, Tuanku. Hamba tidak berada di belakang peristiwa yang baru saja terjadi. Kau tidak berbohong, Ken Umang? Baginda Tuanku tidak percaya kepada hamba. Jawab pertanyaanku. Kau tidak berada di belakang peristiwa ini? Tidak. Umang, aku minta jawab dengan kejujuranmu. Janganlah kau menimpakan sebuah kesulitan kepadaku. Jika sampai terjadi sesuatu pada Pangeran Pati, maka semua orang di Singasari akan menuduhku. Akulah sebenarnya yang melenyapkan Anusapati. Ayo, jawablah, Ken Umang. Baginda, hamba tidak mau Baginda bersikap kasar seperti itu kepada hamba. Hamba sudah menjawab bahwa hamba tidak berada di belakang peristiwa itu. Hamba mengatakan sebenarnya, hamba memang berkepentingan dengan lenyapnya Anusapati itu, karena ia akan menjadi duri di dalam daging hamba. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Apakah cita-citamu itu, Ken Umang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku, terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. Itulah cita-citaku, Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau, Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-19 dengan judul Murwakala Pangeran Pati. Dalam seri ke-569 ini, dengan para pemain, Eli Burhan sebagai emban tua, Yati Indra sebagai emban muda, Lili Nur Indasari sebagai Ken Umang, M. Abud sebagai Ken Arok, Eli Ermawati sebagai Ken Dedes, Susi sebagai emban Matasi, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Isak Ken Dedes terasa memelas. Air matanya yang jernih bergulir membasahi wajahnya yang cantik. Baginda yang garang di medan kekerasan itu ternyata tidak bisa berbuat apa-apa menghadapi Ken Dedes. Emban yang menghadap mengabarkan Ken Umang pingsan
membuat Baginda jadi serba salah. Siapa yang mengabarkan Tuan Putri Ken Umang itu pingsan? Hamba tuanku, seorang prajurit telah mengajukan permohonan untuk menyampaikan hal ini kepada tuanku. Kau yakin Tuan Putri Ken Umang pingsan? Hamba Mana prajurit itu? masih berada di luar, Tuan. Panggil dia menghadap kepadaku. Hamba tuanku. Mban tua itu menghaturkan sembah dan kemudian beringsut meninggalkan bilik pribadi Ken Dedes. Ken Arok menghela napas panjang sangat berat, seolah akan dihisap habis seluruh udara yang berada di ruangan itu. Tuanku Baginda, Bagaimana? apakah tuanku merasa cukup mampu untuk berjalan? Kenapa Ken Dedes? Silakan tuanku menengok istri tuanku. Ia dalam keadaan hamil. Ken Dedes, Ken Umang telah begitu banyak melukai perasaanmu, berbuat jahat kepadamu. Tetapi mengapa kau masih berbaik hati kepadanya? Hamba tidak akan berani menganggap apa yang dilakukan Ken Umang itu sebuah kejahatan, tuanku. Yang diinginkannya adalah berusaha menegakkan apa yang seharusnya. Apa maksudmu, Ken Dedes? Ken Umang tentu mempunyai pendapat bahwa keturunan tuanku sendirilah yang berhak menduduki jabatan Pangeran Pati, bukan anak aku Tunggul Ametung. Itu lagi. Pecah kepalaku ini. Ken Arok meremas-remas rambutnya sendiri, menjambak diri sendiri, seolah ingin mengenyahkan beban berat yang mengganjal kepalanya. Prajurit yang mengabarkan Ken Umang pingsan telah menghadap. Hamba menghadap tuanku. Engkaukah yang mengabarkan Tuan Putri Ken Umang pingsan? Hamba tuanku. Sadarkah engkau dengan siapa engkau berhadapan? Hamba sedang menghadap tuanku. Siapa aku dan apa julukanku? Tuanku adalah Raja Singasari, Baginda Sri Raja Sabatara Sang Amurwa Bumi. Bagus. Itu artinya kau tahu bahwa kau sedang berhadapan dengan rajamu. Terhadapku kau tidak berhak untuk berbohong sama sekali. Engkau mengerti, prajurit? Hamba tuanku, hamba mengerti. Bagus, sekarang katakan sekali lagi. Benarkah apa yang engkau katakan itu? Tuan Putri Ken Umang pingsan. Prajurit itu mendadak pucat dan keringat dingin muncul menyusup keluar melalui pori-porinya. Prajurit itu sangat kebingungan. Mengapa engkau kebingungan, prajurit? Hamba... Baiklah, aku akan membantumu untuk menjawabnya. Jawablah pertanyaan ini dengan jujur. Siapa yang memerintahkan memberitahu aku bahwa Tuan Putri Ken Umang pingsan? Siapa? Tuan Putri Ken Umang sendiri, tuanku. Prajurit itu semakin pucat wajahnya dan ketakutan. Ken Arok memandanginya dengan tatapan mata tajam, setajam tatapan burung hantu yang akan mengincar mangsanya. Prajurit, Hamba tuanku. tinggalkan tempat ini. Tuanku Baginda, Bagaimana, Ken Dedes? jika tuanku merasa cukup kuat untuk berjalan, sebaiknya tuanku menengok Ken Umang lebih dulu. Kau lihat sendiri, Ken Umang menggunakan sebuah cara agar aku kekeputrennya. Hamba tuanku, itu pertanda bahwa Ken Umang sangat membutuhkan tuanku. Aku ingin berada di sini. Biarlah untuk beberapa lama aku akan berada di sini. Tidak tuanku, jika itu tuanku lakukan, maka Ken Umang akan semakin jelek menilai hamba. Hamba akan dituduh mencegah atau menghalang-halangi. Hamba akan dituduh berusaha menguasai tuanku. Kenapa Kisanak, prajurit? Mengapa duduk di situ? Aku bingung sekali, Bibi Emban. Apa yang terjadi? Kenapa? Apakah Baginda tadi memarahimu? Tuan Putri Ken Umang yang membuatku serba salah. Loh, kenapa?
Sebenarnya Tuan Putri Ken Umang tidak pingsan, Bibi. Lah kenapa? Mengapa harus menyampaikan berita yang tidak benar seperti itu, Kisanak prajurit? Aku tidak tahu apa maunya. Tuan Putri Ken Umang memerintahkan kepadaku agar menyampaikan kepada Baginda seolah Tuan Putri Ken Umang pingsan. Loh, wong kok neko-neko toh ya? Bibi Mban, kau sudah tua. Kau tentu sudah banyak makan asam garam kehidupan. Tolong, beri saran kepadaku. Apa yang harus aku lakukan? Apakah Baginda akan menjatuhkan hukuman kepadamu, Kisanak prajurit? Nampaknya tidak. Akan tetapi Tuan Putri Ken Umang tentu akan memarahiku, memaki-maki aku. Oh, jadi itu yang Kisanak takutkan. Iya. Tetapi, apakah kira-kira Tuan Putri Ken Umang akan menjatuhkan hukuman kepadamu? Aku tidak tahu, Bibi. Tetapi aku jelas akan dibaki-maki. Begini ya anak muda. Apa yang kau takutkan itu kelak pada saatnya akan lewat. Jika kau takut dengan sebuah kejadian yang akan terjadi besok, jika lusa telah datang, maka yang namanya besok itu akan menjadi kemarin. Kau paham dengan apa yang aku maksud ini? Aku paham, Bibi. Nah, mengapa kau harus bingung? Hadapi saja dengan tegar. Jika Tuan Putri itu marah atau memaki-makimu, jangan dimasukkan ke dalam hati. Masukkan ke telinga kiri, keluarkan melalui telinga kanan. Faham anak muda? Akan tetapi, aku mempunyai perasaan, Bibi. Apakah aku bisa? Jangan gunakan perasaanmu. Sudah, pergi sana. Dan prajurit yang dilanda kecemasan itu tersenyum ketika emban tua yang memberinya nasihat itu juga tersenyum. Aku akan masukkan telinga kiri. Aku keluarkan melalui lubang yang lain. Betul, tetapi lubang yang mana? Pokoknya lubang yang lain. Mengapa tadi itu tertawa terkekeh-kekeh, Bibi? Apa ada yang lucu ya? Iya, benar. Memang ada yang lucu. Ceritakan kepadaku, Bibi. Jangan buat aku merasa penasaran. Tentang apa? Tentang lobang. Lobang? Iya. Lobang apa, Bibi? Ia meminta saran kepadaku. Ia mempunyai seorang calon istri yang cantik, tetapi calon mertuanya galak. Aku sarankan kepadanya, apa saja yang diucapkan calon mertuanya, dimasukkan saja ke dalam telinga kiri, keluarkan ke lubang telinga yang kanan. Lalu, apanya yang lucu? Prajurit itu akan mengeluarkan lewat lubang yang lain. Aku mau menyapu halaman belakang. Apanya yang lucu? Lubang yang lain. Lubang yang lain. Kurang ajar. Bagaimana? Sudah aku laksanakan tugas itu. Lalu Baginda akan segera datang? Nampaknya tidak. Hah? Kenapa? Temani aku menghadap Tuan Putri, supaya aku tidak bercerita dua kali. Ayo. Bagaimanapun juga, jantung prajurit itu tetap berdebar-debar ketika menghadapkan Umang. Prajurit muda itu menunduk, dan Ken Umang yang segera ingin mengetahui hasilnya, segera menanyainya. Bagaimana? Sudah kau laksanakan tugasmu? Kau telah menghadap Tuanku Baginda? Hamba Tuan Putri, hamba telah menghadap Tuanku Baginda. Hamba telah menyampaikan pesan Tuan Putri. Hamba sampaikan bahwa Tuan Putri pingsan. Lalu bagaimana? Baginda terkejut? Benar Tuanku, Baginda kemudian benar-benar terkejut. Lalu mana beliau? Hamba mohon ampun Tuan Putri. Kenapa? Baginda lebih berat pada istri tuannya itu? Baginda tidak beranjak bangun dari pembaringannya?
Baginda tadi bertanya, "Hei prajurit, apakah kau tidak berbohong?" Hah? Lalu, apa jawabmu? Hamba belum menjawab. Tetapi Baginda telah mengancam hamba. Jika hamba berani berbohong secuil kecil sekalipun, maka hamba akan dihukum mati. Tubuh hamba akan dirajab, dicacah-cacah, dan dibiarkan menjadi santapan anjing. Hamba takut sekali, Tuan Putri. Lalu? Tuanku Baginda bertanya, "Prajurit, siapa yang memerintahkanmu?" Hah? Jawab! Ingat, jangan kau sekali-sekali berani berbohong. Aku tidak akan segan-segan untuk menggantungmu di alun-alun selatan agar menjadi tontonan. Demikian Tuan Putri. Hamba tidak bisa berkata apapun. Gila. Lalu bagaimana? Baginda kemudian bertanya, "Hei prajurit, benarkah yang memerintahkan itu Tuan Putri Ken Umang sendiri?" Hamba terpaksa menjawab, "Iya." Gila kau prajurit goblok. Rasakan ini. Setan alas kau, prajurit sial. Kau justru mengotori wajahku, ha? Berdebah, terima ini. Hamba mohon ampun, Tuan Putri. Hamba takut sekali kalau Baginda akan menjatuhkan hukuman pada hamba. Baginda akan menjatuhkan hukuman atau tidak kepadamu itu bukan urusanku. Tetapi kau berani mengatakan bahwa akulah yang menyuruhmu. Kau benar-benar goblok, keparat. Rasakan ini. Jangan lakukan itu, Ken Umang. Kau tampar prajurit itu, maka aku akan menamparmu dengan jumlah dan rasa sakit yang sama, Ken Umang. Ayo, lakukan, Ken Umang. Tampar prajurit itu, maka aku akan melakukan hal yang serupa kepadamu. Lakukan. Lakukan, pukul dia. Aku akan tampar kau pula. Aku tidak peduli meski kau adalah istriku. Aku tidak peduli meski kau sekarang sedang hamil. Hamba mohon maaf, Tuan. Kelakuanmu benar-benar buruk, Ken Umang. Apa yang baru saja kau lakukan sama sekali tidak mencerminkan bahwa kau adalah istri seorang raja. Apa akan memukulnya, Ken Umang? Meski kau seorang ratu sekalipun, kau tidak mempunyai hak untuk memerintah prajurit. Prajurit adalah urusanku, urusan senopatinya atau urusan panglimanya. Jika seorang istri raja ikut campur dalam urusan keprajuritan, maka tatanan akan bubrah. Mengerti kau, Ken Umang? Hamba, Tuanku. Prajurit. Hamba, Tuanku. Aku perkenankan kau meninggalkan tempat ini. Hamba, Tuanku. Hamba mohon diri. Dan jaga mulutmu, prajurit. Jangan mengobrol cerita murahan di luar sana. Jika itu kau lakukan, aku beset wajahmu. Hamba, Tuanku. Hamba bersumpah tidak akan melakukannya. Pergi sana. Prajurit rendahan itu menyembah, kemudian beringsut meninggalkan ruangan itu. Suasana kemudian menjadi hening. Yang tinggal kemudian hanyalah Ken Umang, Ken Arok, dan Emban Matesi. Emban yang merasa terjebak karena berada di ruangan itu, keringatnya membanjir. Kecemasan yang luar biasa mengguncang dadanya. Ampun, Tuanku. Apa? Apakah hamba telah diizinkan untuk meninggalkan ruangan ini? Siapa yang mengizinkanmu berada di ruangan ini? Hamba, Tuanku. Hamba sebelumnya dipanggil menghadap Tuan Putri. Tidak, Tuanku. Hamba tidak memanggilnya. Emban Matesi itu sendiri yang menghadap hamba. Sebenarnya lah gagasan agar hamba berpura-pura pingsan itu adalah gagasannya. Ban Matesih menjadi semakin pucat pias. Ia tidak mengira Ken Umang akan menjelomprongkannya seperti itu. Ban Matesih tertunduk, matanya menghunjam ke lantai di mana dia bersimpuh. Mulut Emban itu benar-benar terkunci. Bahkan Emban Matesih itu merasa bahwa umurnya akan segera berakhir. Baginda menghela napas panjang. Nampak sekali Baginda berusaha menguasai diri agar tidak lepas kendali. Emban Matesih. Hamba, Tuanku. Kau sudah cukup lama tinggal di dalam istana ini. Setiap hari aku melihatmu, sampai kemudian aku menjadi bosan. Rasanya aku ingin muntah melihatmu. Dan selama ini selalu berhasil aku tahan. Namun kini tidak lagi, Emban Matesih. Aku benar-benar sudah tidak tahan dan bosan. Oleh karena itu, Emban Matesih, segeralah kemasi pakaian-pakaianmu atau apapun yang berhasil kau miliki selama kau bekerja di sini. Kemudian pergilah. Cepat, Emban Matesih.
Ampun, tuanku. Hamba mohon ampun. Hamba mohon ampun. Masih aku ampuni kesalahanmu, Mbak Matsih. Tetapi sungguh, aku sudah sangat bosan melihat wajahmu yang sangat jelek. Tolonglah, Matsih. Tolonglah, pergilah dari istanaku dan minggatlah sejauh-jauhnya. Tuanku, hamba sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Ampunilah hamba. Berilah hamba kesempatan sekali lagi untuk tetap mengabdi di kaputren ini. Apakah aku harus mengubah keputusanku, Mbak Matsih? Aku adalah seorang raja. Raja seharusnya tidak perlu berbicara banyak. Sekali bicara cukup. Apakah aku harus mencela-mencele? Misalnya dengan mengubah hukumanmu menjadi hukuman mati? Kau tentu tidak akan lupa, Matsih. Aku pernah membunuh seorang emban karena bermaksud meracuni Pangeran Pati Anusapati. Cepat pergi! Mengapa kau lakukan semuanya itu, Ken Umang? Mengapa selama ini kau selalu menaburkan kesulitan kepadaku? Mengapa, Ken Umang? Hamba, tuanku. Semuanya hamba lakukan karena sedemikian besarnya cinta hamba kepada tuanku. Berbagai kesulitan dan perilaku memuakan itukah yang kau persembahkan kepada orang yang kau cintai? Kau bertindak terlampau jauh, Ken Umang. Kau bertindak tanpa perhitungan. Selama ini kau melakukan sesuatu tanpa sepengetahuanku. Tanpa kau sadari kau telah merepotkan aku. Aku tidak bisa membiarkan perbuatan itu terus kau lakukan, Ken Umang. Meski di dalam hati aku merasa menyesal telah terlanjur mengangkat Anusapati menjadi Pangeran Pati. Akan tetapi, itu bukan berarti aku mengizinkanmu berbuat seenakmu sendiri. Apa pula hubunganmu dengan orang bernama Paraji Gading itu? Jawab, dan jangan sampai kau berani berbohong kepadaku. Hamba, tuanku. Hamba mengundangnya untuk datang ke Istana Singasari. Karena ramalannya atas diri hamba tepat, tuanku. Ramalan apa? Paman Paraji itulah yang dulu pernah meramalkan bahwa hamba akan menjadi putri penghuni istana. Apa yang diramalkannya ternyata benar. Itulah sebabnya hamba mengundangnya untuk datang ke Singasari. Kapan kau pertama kali bertemu dengannya? Belum lama, tuanku. Sebelum perang besar antara Singasari dan Kediri terjadi. Saat itulah hamba mengenalnya. Masa silammu adalah masa silam yang kotor, Ken Umang. Kau berpindah dari pelukan seorang lelaki ke pelukan lelaki yang lain. Hingga kemudian kau jatuh ke pelukan Kertajaya. Namun, aku telah mengentasmu dari comberan yang buruk itu. Aku adalah seorang suami yang pencemburu, Ken Umang. Aku tidak bisa menahan untuk membunuh siapapun orang yang berhubungan denganmu. Kau ingat, aku pernah membunuh Macan Keroda. Aku bunuh pula Senopati Kebo Dampit. Akan tetapi aku tidak akan mempersoalkan lagi apa yang telah menjadi masa silammu. Namun masa sekarang dan yang akan datang adalah masa-masaku. Aku tidak akan membiarkan ada orang berani menumpahkan kotoran kepadaku. Jawab Umang. Apakah kau pernah melakukan hubungan itu dengan orang bernama Paraji Gading? Tidak, tuanku. Hamba mohon tuanku Baginda berkenan mempercayai. Hamba tidak melakukan yang demikian dengan Paman Paraji. Orang itu terlampau tua untuk hamba. Apakah ketika dulu kau pernah menjadi perempuan jalang, kau sempat memikirkan untuk pilih-pilih orang, Ken Umang? Hamba tidak melakukan hal-hal apapun dengan Paman Paraji. Hamba bersumpah, tuanku. Baiklah. Saat ini aku mempercayai. Akan tetapi, jika kelak terbukti kau berbohong, aku tidak akan segan-segan untuk membunuhnya. Juga aku tidak akan segan-segan untuk menyingkirkanmu dari kehidupanku. Camkan itu, Ken Umang. Dan aku tidak main-main dengan ancaman ini. Juga aku perintahkan kepadamu, hentikan segala niat burukmu terhadap Ken Dedes. Bagaimanapun juga, Ken Dedes adalah istriku. Kelakuan burukmu terhadapnya, itu sama artinya dengan kau tidak menghargaiku. Ken Umang adalah seorang perempuan yang aneh. Perempuan itu bagaikan mempunyai kekuatan daya tarik yang luar biasa. Setiap elusan tangan yang dilakukan oleh perempuan itu membuat Ken Arok semakin lama semakin luluh kemarahannya. Gairah yang dibangkitkan oleh perempuan itu adalah matahari yang mampu membakarnya sampai terlena atau hingga hangus. Sebaliknya dengan Ken Dedes, dia bagaikan rembulan yang sinarnya hanya temaram di kegelapan malam, namun memberikan ketenangan dan kesejukan. Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.